Kata Bopeng, kakak bakal TSK juga. Laporannya dari jin mana? Mau yang tersangkain aku tuh jin mana? Udah guys, kita itu harus kayak orang-orang. Ivan Gunawan, aku juga rindu kamu. Aku Jumat datang ya ke acara kamu ya sayang ya. Jumat aku datang ke Pasifik, ke Plaza Indonesia. Aku kangen ketawa-ketawa sama kamu juga. Si Bunda kapan sih free-nya? Katanya mau ajak aku ke pasar dia. Iya, aku ajak temen-temenku. Walaupun nggak diundang, semuanya aku ada temanku yang nggak diundang. Aku yang undang, tak bilangnya pergi sama aku hari Jumat ke Plaza Indo. Habis itu ngopi-ngopi, iya. Habis itu kita bercengkerama ya, manja ya. Oh, kamu belum ketemu Korla? Sibuk dia. Udah bebasin aja, biarin bebasin. Dia mau ke pasar katanya. Oh, nginep di rumah Bu Nani. Biarin bebasin aja, Gun. Kali kalau ketemu kamu nanti dia dinasehatin kali. Dia lagi nggak mau denger nasehat. Dinasehatin Pak Haji. Manja udah sarapan belum? Aku sekarang lagi membiasakan diri sarapan tahu. Biasa kan aku nggak pernah sarapan. Ternyata sarapan itu juga bisa skip makan siang sama aja. Aku suka guys, aku suka bareng Pak Haji, bareng Bunda Korla. Tapi kan nggak segala-segala tuh harus di story-storyin. Kadang-kadang kita tuh pengen punya privacy juga. Yang Bunda Korla pulang sebelum ini kan aku juga main sama di rumah Pak Haji sama Bunda Korla. Nggak ada aku story-storyin. Nah itu mah dua-duanya aku kenal, nggak mau komen. Biarin aja. Biarin aja seperti dia juga nggak pernah komenin masalah aku. Jadi aku juga nggak mau komen. Kurang-kurangin ikutin. Kisah Kak Fitri seperti anaknya Jule. Yang mana? Seperti kisah siapa? Aduh, nanyanya yang happy-happy deh guys. Nanyanya pagi-pagi yang happy-happy apa coba? Nanyanya yang happy-happy. Oh, aku nggak ngikutin. Cuman gini ya, pesan aku ya kepada seluruh wanita, guys, please nomor saya kalau nonton live IG, nonton gitu rame-rame. Nih ya, denger dulu, serius nih. Pesan dari aku nih ya, kepada seluruh perempuan Indonesia khususnya. Kalian itu jangan mudah terperdaya dengan laki-laki ya. Makanya kalian itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu. Jangan isi kekosongan-kekosongan hidup kalian itu dengan akhirnya berkenalan terjerumus dengan bujuk rayu seorang laki-laki. Kalian harus punya iman. Ya kalau dideketin sama lelaki itu dilihat dulu siapa, bagaimana, apa kehidupannya. Dan balik lagi, kalau kita sebagai perempuan itu settle banget, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, apalagi tergantung kepada laki-laki, kita itu akan mempunyai pandangan yang jelas. Maksudnya nggak ada tuh pandangan yang jelas tuh dalam artian nggak ada misi gitu. Kalau ketemu laki-laki itu nggak ada misi dia siapa, bagaimana kehidupannya, bagaimana misinya, cari orang yang bener aja. Yang benar artinya apa? Yang benar itu harus dilihat latar belakang, bibit bebet, bobot, dan lain-lain gitu. Saran aku sih kepada seluruh perempuan Indonesia, coba settlein dulu diri, sehingga kalau misalnya, apalagi yang sudah berkeluarga ya, yang sudah punya anak, kalau kalian tidak bisa menjadi istri yang baik, ingat ya, kalau kalian tidak bisa menjadi istri yang baik buat suami kalian, minimal kamu menjadi ibu yang baik buat anak-anak.
Kalau ibu yang baik itu apa? Ya ibu yang baik itu harus mencontohkan kebaikan kepada anak-anaknya gitu. Jangan baik di versi mereka. Karena inget ya, jadi wanita karir aja bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mengurus anak dengan baik, itu belum lengkap kalau kalian sebagai ibu tidak mencontohkan hal-hal baik juga. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Kemana kaki ibu melangkah itu menjadi contoh anak-anak gitu. Udah sekian nasihat dari aku pagi hari. Yang lain, jangan kalian berharap surganya anak-anak, tapi kalian gak nyontohin yang baik ke anak-anak. Kurang-kurangin ngumbar-ngumbarin aib keluarga. Apalagi udah punya anak. Begitu juga sebaliknya. Gak perlu marah-marah. Gak perlu marah. Kenapa aku, kenapa aku harus marah-marah? Membunuh endorfin kebahagiaan aku pagi hari gara-gara netizen doang. Enggak, aku udah capek olahraga untuk menumbuhkan endorfin happiness aku. Kenapa gara-gara netizen aku harus marah? Iya, jangan sampai kita durhaka sama anak. Betul. Ini untuk anak-anak muda khususnya ya. Kalau ribut sama pasangan itu, jangan apa-apa di-up di sosmed. Harus ingat. Apalagi untuk kalian wanita-wanita yang sudah punya anak. Harus pikirin bagaimanapun itu adalah ayahnya anak-anak kalian. Ya. Kalau kalian benci sama pasangan kalian harus lihat. Kalau kalian mengumbar aib suami kalian, berarti kalian gak sayang sama anak-anak kalian. Itu sesimpel itu. Jangan bilang, oh biarin aja. Gak bisa biarin aja. Gak bisa. Karena belum tentu hati anak-anak kalian itu setuju kalau papanya itu diumbar-umbar aibnya. Gitu. Ini kata aku ya. Cara masak telur rebus. Oke. Masukkan air, tunggu mendidih, lalu cemplungkan telur. Lalu kalian telen telur. Lalu kalian makan telur itu. Bisa, aku kalau telur rebus telur aja mah, kalian itu jangan selalu underestimate sama aku gak bisa masak. Aku masak mie bisa. Masak telur bisa. Bisa. Terus harus diem aja gitu. Ya gak diem juga. Ya harus diselesaikan, tapi tidak diumbar-umbar di dunia maya, maksudnya. Kalian buat sama isi-isinya ya. Nggak diumbar-umbar di sosmed, maksudnya gitu. Kalau terima ya, ini kan pendapat aku. Ada orang yang nggak sependapat, ya itu hak-hak aja. Aku kan sebagai orang tua uh, juga kan punya anak gadis ya. Sekarang itu akhirnya para remaja itu kayaknya trauma ya mau punya pasangan, mau menikah gitu. Karena aku nggak bilang juga laki-laki tukang selingkuh atau perempuan tukang selingkuh. Udah samanya. Zaman sekarang itu samanya. Kayaknya kesetiaan itu susah banget didapat hari begini ya. Susah banget didapat hari begini. Makanya kalau mau menikah itu harus dipikirin dulu. Kira-kira bisa punya iman nggak untuk tetap setia apapun yang terjadi itu di badai rumah tangga. Jadi istri yang baik nurut sama suami, tapi suaminya nggak puas sama satu istri perempuan yang mengganggu etaran. Setuju, itu juga setuju. Aku makanya tadi aku bilang, jadi perempuan itu harus punya iman, jangan mudah terperdaya oleh laki-laki gitu. Ini buat siapa aja ya, aku nggak tertuju kepada salah satu ya. Kalau kalian lihat podcastnya Melanie sama aku waktu dia main ke rumah, aku kan udah pernah bilang, aku pernah di posisi yang suami aku itu mendua gitu. Nggak ada aku kok merumbar. Di sosmed marah aja di rumah. Usir. Itu orang gak usah tahu.
packing barangnya sana. Kalau misalnya udah nggak suka ya udah pikirin, jangan pikirin kebahagiaan dia, harus pikirin juga mental kita, nggak usah diumbar-umbar gitu maksudnya. Kecuali KDRT ya. Kecuali nih ada laki-laki tukang mukul perempuan, nah itu boleh bilang sama aku, ayo kita. Bener. Kalau ada laki-laki KDRT sama perempuan itu yang aku tuh nggak bisa maafkan. Karena sekuat-kuatnya perempuan pasti kalah sama laki-laki. Beda orang, beda karakter. Mungkin dia nggak seberani Kavit. Ya betul. Kopi dong, kopi saya di mana ya? Heeh, di atas. Betul, beda orang, beda karakter. Makanya kan aku cuma menyarankan. Itu kalau aku. Semua orang kan beda-beda. Aku kan sudah umur ya, sudah tua, pasti udah asam garang kehidupan rumah tangga, teman-teman aku bla 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 itu sudah sudah melewati. Kecuali tujuannya untuk sanksi sosial ya, boleh-boleh aja untuk sanksi sosial. Tapi balik lagi, sanksi sosial itu yang diberikan itu apakah akan berpengaruh kepada mental anak-anak atau tidak gitu. Boleh, makanya boleh. Sanksi sosial boleh, tapi balik lagi pikirin. Kan punya anak ya, kira-kira sanksi sosial yang untuk kepuasan ibu ini akan berpengaruh nggak kepada mentalnya anak-anak? Gitu sayang. Halo Sabina. Aduh, pengen cepet Januari deh. Pengen cepet ke Korea deh. Kalau wanita punya kepenghasilan sendiri, nggak takut kehilangan laki-laki, tidak menghargai pernikahan. Yang tidak menghargai pernikahan, betul, betul itu. Itu gunanya. Tapi untuk perempuan yang sudah punya penghasilan sendiri juga nggak boleh belagu. Sabina, iya dong. Mau banget aku cepat ke Korea. Betul. Sabina, mana teman kamu yang bawa skincare Korea itu? Aku cocok banget nih. Belum belum kamu kasih nama. Guys, jadi gini ya, aku tuh punya teman dari Korea. Nih Sabina Tan ini ya. Satu hari dia datang sama temennya ngopi sama aku terus bawa produk-produk skincare dari Korea. Nah, tapi nggak tahu udah masuk ke Indonesia atau belum. Aku cobain bagus banget. Nah sekarang itu habis. Nah aku cari ini orangnya kemana yang masukin skincare itu. Sabina, biarin aku tagih di depan 187 penonton. Ntar aku sepil ya. Bagus itu. Terus aku suka sabunnya yang kayak, kasih tahu dia ya. Dia itu ada sabun bentuknya bubuk, guys. Kalau kalian di masa-masa dulu itu ya, sabun mandi kita sama sampo itu bentuknya kayak rinso. Aku inget banget dulu namanya KO apa-apalah gitu deh. Pokoknya aku inget banget kecil, masa-masa kecil itu ada rinso bentuknya bubuk. Ada sampo bentuknya bubuk. Nah, ini si temennya Sabina ini punya facial wash bentuknya bubuk. Itu bagus karena kalau kita traveling aja dia nggak tumpah-tumpah. Terus ada toner dia warnanya hitam.